Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pengambilan gambar kegiatan mengajar pada PPG 2 PPL siklus ketiga di tahun 2020 ini, yang pertama saya mengambil adalah pembuatan perangkat pembelajaran PPL 2. Ya, jadi saya mempersiapkan perangkat pembelajaran yaitu adalah RPP, kemudian bahan ajar, kemudian media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi. Saya share untuk materi ini yang telah saya persiapkan sebelumnya. Saya jadikan persiapan untuk pengajaran PPL 2 pada sistem daring di sekolah SMK 2 Amal Mulia. Di sini yang sudah saya ubah atau saya beberapa revisi saya lakukan. Sinilah rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya mengambil RPP yang ketiga, yaitu pengujian baterai. Di mana pengujian baterai sendiri ini memiliki kompetensi dasar 3.15 untuk menjelaskan pengujian baterai. Nah, ini dilakukan di SMK 2 Amal Mulia di kelas 10 dengan mata pelajaran teknik dasar listrik otomotif dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Ini sudah tertera masalah kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian kompetensi, kemudian tujuan pembelajaran, model dan metode, media pembelajaran. Di sini sudah ada link untuk PowerPoint, kemudian nanti akan dibuat model sistem Zoom, serta video pembelajaran. Ini materi akan dikirimkan melalui WhatsApp group. Saya berikan ke masing-masing grup kelas di kelas 10 TKRO. Kemudian alat dan bahan, ketiga adalah sumber pembelajaran. Saya mengambil Toyota Astra Motor dan Astra Honda Motor. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini ada pendahuluan. Jadi ini ada pemimpin doa, kemudian juga manfaat, pendekatan model pembelajaran, motivasi. Kemudian juga saya akan melakukan persepsi dengan pengajuan pertanyaan yang menggunakan sesuai ke materi perawatan baterai. Kemudian mengamati atau mengidentifikasi. Kemudian di sini ada melakukan melaya atau merumuskan masalah hipotesis. Terus kemudian saya juga berikan materi LKPD yang akan dikerjakan siswa-siswa pada saat nanti diskusi. Atau nanti akan dibagi kelompok, kemudian terjadi diskusi. Nanti akan diberikan materi-materi yang ada di pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD itu dikerjakan. Nanti saya akan pandu di materi PowerPoint sampai dengan evaluasi. Nah, evaluasi sendiri ini sudah saya masukkan ke dalam Google Form. Jadi nanti siswa-siswa yang sudah saya berikan linknya di WhatsApp group itu mengerjakannya sesuai dengan materi atau tes formatif baterai yang telah saya berikan. Dikerjakan melalui sistem daring. Kemudian setelah di RPP, saya mengerjakan persiapan yaitu pembuatan media pembelajaran. Di mana media pembelajaran sendiri ini hanya singkat mengenai kompetensi dasar, kemudian materi-materi singkat dari fungsi pada baterai, terus akan saya buatkan pertanyaan-pertanyaan yang dibuatkan di presentasi yang mengacu ke LKPD. Nanti akan didiskusikan siswa, kemudian hasilnya nanti dimasukkan beberapa brainstorming atau kira-kira mengapa timbul arus baterai. Ya. Terus kemudian ada juga saya nanti akan memberikan tugas pembuatan poster untuk tugas berikutnya yang nanti ada hubungan dengan evaluasi atau penilaian. Ya, ini linknya untuk evaluasi formatif. Link ini saya kirim melalui WhatsApp group. Kemudian bahan ajar juga sudah saya berikan melalui WhatsApp group sebagai sumber siswa untuk membaca atau memahami fungsi daripada baterai. Ya, jadi saya sudah kirimkan juga melalui WhatsApp group, ya, sehingga mempermudah siswa bisa membuka dimanapun. Setelah itu, buat lagi adalah mengenai evaluasinya. Nah, soal evaluasi yang nanti mengacu ke Google Form, ini soal-soalnya semua menggunakan tipenya adalah HTS, Outdoor Thinking Skill.
soal pilihan ganda ini hanya saya berikan 7 saja, 7 soal yang nanti akan dikombinasi dengan tugas pembuatan poster. Di mana untuk poster, karena hanya 2 kelompok, nilainya 20, berarti dalam satu kelompok itu nilainya juga 20 untuk penambahan penilaian di pilihan berganda. Itu yang tugas kegiatan non mengajar saya yang pertama. Kegiatan non mengajar yang kedua, yaitu saya membuat PTK, di mana PTK saya sendirilah penggunaan metode discovery untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran perawatan kopling kelas 11 TKRO di SMK 2 Amal Mulia Kabupaten Bogor. Untuk proposal di bab 1 dan bab 2 itu sudah pernah saya kirimkan ke LMS sebagai tugas pembuatan PTK. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pembuatan di bab ke-4. Saya sudah buat untuk yang bab 4, hanya saja pada saat kemarin dilakukan web meeting, ada timbul pertanyaan, kenapa nilai saya besar, ya bisa langsung meloncat. Ternyata setelah analisa, ternyata hasilnya tidak terlalu besar. Jadi untuk nilai yang di PTK ini, itu saya gabungkan dengan nilai poster, sehingga nilai cukup besar. Nah untuk yang ke bab 4 ini, itu nilai poster akan saya keluarkan supaya hasil yang kita lihat itu bagus hanya di kemampuan individual siswanya saja. Ini sudah saya masukkan sebenarnya, tapi mungkin akan ada saya revisi lagi karena nilainya ini pasti akan berubah sesuai dengan nilai yang saya telah buat atau data yang telah saya ambil seperti ini. Jadi untuk PTK saya ambil nilai adalah 12 siswa ya dari pilihan ganda yang telah saya kirim nilai Google Form. Real nilai hasil belajar dari nilai ulangan harian rata-rata adalah di 53,85. Kemudian saya lakukan PTK siklus 1 nilainya hanya berubah di 58,33. Kemudian saya analisa lagi, kemudian nilai saya belum, walaupun sudah ada peningkatan, saya akan melakukan cobaan kembali dengan metode yang lebih lebih aktif lagi. Hasilnya cukup mengalami peningkatan menjadi 76,19%. Itu untuk nilai hasil belajar. Sedangkan untuk keaktifan siswa, ini kita melakukan menggunakan observasi dari bantuan rekan guru, yaitu dibantu oleh Pak Atik. Jadi nilai keaktifan siswa saat siklus 1 itu presentasinya 5,92. Nah, kemudian setelah dilakukan lagi di siklus 2, hasilnya adalah 7,96. Ya. Jadi nanti ini akan saya buat lagi, ya saya masukkan ke di bab 4, nanti akan saya kirimkan yang sudah dilakukan perbaikan. Ini akan saya upload lagi ke LMS. Kegiatan mengajar saya yang ketiga yaitu pembuatan evaluasi penilaian akhir semester. Jadi saat ini guru SMK 2 Amal Mulia sedang mempersiapkan penilaian akhir semester ganjil yang akan dilakukan di bulan Desember dengan 2 metode, luring dan daring. Nah, kalau yang daring bertipe pilihan ganda dan yang luring bertipe esai. Nah, ini pembuatannya sudah saya buat. Ini kegiatan mengajar saya yang ketiga. Inilah lembar soal esai. Ini sudah saya buat 5 soal. Nah, ini saya ambil dari soal saya atau sumber soal saya yang sudah saya punya atau bank soal yang sudah saya miliki sudah beberapa tahun saya mengajar. Jadi saya ambil dari situ muatan soal esai. Kemudian satu lagi adalah penilaian atau soal akhir semester pilihan berganda. Nah, pilihan berganda ini juga saya ambil dari bank soal saya yang sudah saya miliki dengan model seperti ini, yaitu menggunakan Excel. Total soalnya adalah 25. Bisa dilihat di sini, semua mengacu pada pembelajaran semester ini, yaitu kopling, transmisi, dan diferensial atau sistem pemindah tenaga. Jadi itulah 3
subjek yang saya kerjakan sebagai kegiatan non mengajar saya PPL Siklus 3 PPG 2 tahun 2020. Itu saja yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.